Halo, saya Handoko Wijowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Secara Zoom Live. Secara Zoom adalah program dari hari Senin, Rabu, dan Jumat, disiarkan langsung dari Maestro Studio Rumah Betawi, Jakarta, untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini adalah program Corporate Social Responsibility, dan hari ini adalah episode ke-225. Episode ke-225 judulnya adalah Never Weaken. Ya, Never Weaken. Ya, jadi judul itu diambil dari sebuah buku. Ya, nanti kita akan cerita. Jadi perkenankan saya untuk masuk ke program, ya, langsung ke materi, dan saya akan menggunakan PowerPoint, ya, Secara Zoom 225. Yes. Sudah tampakkah di layar Anda? Oke. Saya membesarkan diri dulu. Terlalu besar tampaknya. Kalau terlalu besar nanti isinya diri saya semua. Sudah? Sudah di layar? Bagus. Ya. So, kita mulai ya, teman-teman semua. Jadi, kita akan coba lihat. Sudahkah Anda membaca buku ini? Wah, itu pertanyaan yang basic. Itu sudah baca belum? Ya. Judulnya adalah Be Strong and Never Weaken Yourself. Ya, kuatlah dan jangan melelahkan diri kamu sendiri. Ya. Jadi kita akan mulai program ini segera ya, teman-teman semua. Mari kita masuk materi, dan sebelum masuk materi kita ada iklan dulu. Ya, iklannya adalah mengatakan apa? Iklannya adalah materi ini akan disiarkan langsung lewat Facebook dan kemudian akan disiarkan tunda lewat YouTube Handoko Maestro. Ya, YouTube Handoko Maestro adalah kanal untuk edukasi. Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin terus meningkatkan diri, silahkan subscribe, kasih jempol, ya, terus kemudian tulis komen, terus kemudian sharing, dan jangan lupa pencet bel. Kenapa pencet bel menjadi penting? Karena ini akan mengingatkan Anda kalau ada materi-materi di-upload lagi. Materi yang ada hari ini hari Rabu, akan di-uploadnya nanti hari Jumat pagi. Ini Rabu ya, Rabu, Kamis diproduksi, Jumat pagi akan di-upload. Baik, teman-teman semua, kita akan segera mulai. Jadi teman-teman semua, ini bukunya ya. Tadi kita bahas buku. Buku ini diterbitkan tahun 2021. Pengarangnya 2 orang, yaitu Pak David Setiawan dan Ibu Sri Kusuma Dewi, yang mungkin lebih dikenal dengan kalau nama kerennya, nama panggungnya namanya Anna Maria Anneke, ya, Anna Maria Anneke. Ya, jadi kalau Anda nyari di sosial media nggak akan ketemu kalau nama Ibu Sri Kusuma Dewi. Adanya Anna Maria Anneke, ya. Jadi terdiri dari 17 chapter yang semuanya berisi tips agar seseorang kuat dan tidak pernah melemahkan diri sendiri mereka. Ya. Jadi kita akan mulai 17 itu. Jadi saya akan mulai sampai kira-kira jam 8:05 nanti. Mudah-mudahan Bu Anna Maria Anneke tidak bermasalah dengan sinyalnya lagi, dan kemudian bisa join ya untuk berbagi dengan kita apa yang diceritakan di dalam bukunya. Teman-teman semua, ya, 17 nih, wah banyak juga ya. Yang pertama kali, oh ya, saya punya bukunya nih, saya ceritain dulu. Saya punya bukunya. Salah kebalik. Nah, oke, salah kebalik juga. Ini dia ya. Be strong and never weaken yourself. Ya. Baik, teman-teman semua. Pertama kali yang dikatakan di situ adalah great things never come from comfort zone. Jadi ada 2 hal yang penting, adalah hal-hal yang luar biasa dan comfort zone atau zona yang nyaman. Jadi hal-hal yang luar biasa tidak pernah muncul dari yang namanya zona nyaman. Jadi kalau Anda nyaman saja, itu nanti akan munculnya paling ordinary. Nggak great lah, ya things doang gitu ya. Nah, terus kemudian yang menarik ya dari buku ini, dan ini akan saya jadikan pola ya. Nanti isinya sih sebetulnya harapannya nanti Bu Anneke yang akan membahas ya. Jadi di buku itu setiap babnya ada judul besarnya, terus kemudian ada quotes atau kutipan dari
orang, dan kemudian nanti ada kutipan, terus kemudian ada penjelasannya, dan ada kutipan penutupnya. Polanya seperti itu. Nah, hari ini saya hanya akan membahas tentang judul besarnya, kutipan awalnya, dan kemudian kutipan penutupnya. Nah, tengahnya harapannya nanti Bu Anneke yang akan bicara sendiri. Teman-teman semua, ya tadi bicara soal apa? Ya, hal-hal yang luar biasa, nggak pernah datang dari zona nyaman. Jadi perhatikan, kalau Anda merasa sangat-sangat comfortable, sangat-sangat nyaman, maka sangat besar kemungkinan juga Anda tidak bisa menghasilkan yang namanya great things. Nah, ada sebuah kutipan yang dikutip di situ adalah, your bad time can give you all the knowledge that your school cannot. Hari-hari buruk kamu akan memberikan kepada kamu pengetahuan yang sekolah kamu tidak akan pernah memberikan. Wah, jadi sekarang ini yang terjadi adalah sekolah kehidupan, betul? Kita mengenai pandemi, tidak ada satupun orang di sini yang tidak terganggu dengan pandemi ini. Ya, bersyukurlah bahwa seluruh dunia juga terganggu gitu ya pandemi ini. Nah, itu ini buat kita bad time. Tapi di tengah bad time itu, kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, maka kita akan bisa belajar yang kita tidak pernah belajar di sekolah. Ya, dan ini yang namanya sekolah kehidupan. Dan tentu saja tidak ada yang pernah mengharapkan pandemi ini, tapi cobalah bersahabat dengan pandemi dan belajarlah sesuatu. Karena di sana akan menghasilkan yang namanya great things. Ya. Nah, seperti yang saya katakan, di bagian belakang selalu dikasih kutipan juga. Ya, masih dengan judul yang sama. Do not pray for an easy life. Pray for the strength to endure a difficult one. Jangan pernah berdoa untuk kehidupan yang mudah. Tapi berdoalah untuk kekuatan menghadapi hal-hal yang sulit. Ya, kalau Anda nonton, saya jadi teringat, ini saya teringat nonton film apa namanya, Pursuit of Happiness, ya, itu kisah nyata dari seorang namanya Chris Gardner. Dikatakan di sana, ya, ada lagu yang mengatakan, ya dia dalam lagu rohani yang dinyanyikan, dia bilang bahwa God don't lift the mountain, ya, jangan menggeser daripada gunungnya, tapi berikan saya kekuatan untuk mendakinya. Ya, kurang lebih kalimatnya sama dengan ini. Ya, I really wish I could sing, ya, I really wish I could sing. Jadi, tapi lagunya adalah jangan geser God, Tuhan, jangan geser gunungnya, tapi kasih saya kekuatan untuk bisa mendakinya. Ya, nah ini menarik. Itu yang pertama. Yang kedua. Ini masih ada 16 lagi. Nomor 2 adalah push yourself because no one else is going to do it for you. Dorong diri Anda sendiri karena tidak ada satupun orang yang akan melakukannya untuk Anda. Siapa yang mau ngelakuin? Ya, mereka dorong diri sendiri aja nggak bisa mungkin gitu kan? Atau mereka mendorong diri sendiri sudah menjadi beban, masa mau dorong Anda? Nah, kalau ada orang yang terlalu mendorong Anda itu maka mungkin orang itu demikian baik atau orang itu mungkin nggak ada kerjaan lain kan gitu ya. Your limitation, it's only your imagination. Batas kamu itu hanya sekedar imajinasi kamu. Jadi kalau kita tidak berani bayangin, ya sudah selesai di situ. Limit. Ya. Tapi kalau kamu bisa imajinasi, kamu bisa kemana-mana, imajinasi bisa kemana-mana, mau nggak ada yang namanya limitasi. Ya, ini buku ini menarik. Ya, ada judul besar, ada quotes, ya, dan ada ceritanya di tengah-tengahnya dan di belakangnya nanti ada quotes lagi. Baik, di bagian belakangnya ini ya, the climb is tough, ya, pendakian itu berat, ya, but the view from the top is worth it, ya, jadi pendakiannya itu berat, tetapi view-nya from the top itu worth it, ya, sepadan, ya, baik teman-teman semua itu yang terjadi, ya, terus kemudian apa lagi kita akan coba lagi ya, sometimes later becomes never. Kadang-kadang yang namanya nanti akan menjadi tidak pernah terjadi. Ya, coba bayangkan Anda kalau dalam kehidupan kita tuh entar sok, maka ya terus entar sok. Jadi kalau besok
atau entar, nanti ada besoknya lagi, ada entarnya lagi, dan seterusnya. Ya, dan itu ada kutipannya tuh. 20 years from now, you will be more disappointed by the things that you didn't do than the one you did do. So sail away from the safe harbor. Ya. Pergilah, terbanglah, atau berlayarlah dari pelabuhan yang aman. Ya, explore, dream, discover. Ya, ini kutipan daripada Mark Twain. Masih dengan pola yang sama. Ya, ada juga kutipan yang lain yang masih terkait dengan bahwa jangan tunda-tundalah, kurang lebih bahasanya itu ya. Jangan tunda, ya, tapi jangan pakai gini ya. Jangan tunda apa yang Anda lakukan, bisa lakukan sekarang. Jangan tunda apa yang Anda lakukan sekarang menjadi besok atau nanti. Ya, itu kuncinya. Ya, teman-teman semua, kita akan masuk yang bagian 4, yaitu work through problems. The very best thing you can do for the whole world is to make the most of yourself. Ya, jadi kita bekerja melalui masalah-masalah. Ya, yang paling baik yang Anda bisa lakukan adalah bisa memanfaatkan sebaik-baiknya apa yang menjadi diri kita sendiri. Ya, pas tanggal 6 kemarin putri saya kebetulan di usianya yang baru 21 tahun bekerja dan sudah menyelesaikan master, bekerja di sebuah perusahaan yang ternama di Australia. Ya, saya menasihatinya sederhana. Jadilah terbaik, bukan atas orang lain, melainkan atas dirimu sendiri. Jadi kalau kamu sudah melakukan terbaik, besok kamu melakukan terbaik lagi, terbaik lagi, terbaik lagi. Kalau kita melakukan atas orang lain, terus kemudian kita sudah menjadi terbaik, orang lain cuma biasa aja, lingkungan biasa aja, ya sudah, berhenti sampai di situ. Nomor 5, masih banyak ternyata ini ya. Ya, challenge. Ini ceritanya challenge. What make life interesting? Yang namanya tantangan itu membuat hidup ini menarik ya. Overcoming them, ya, bagaimana menghadapi tantangan tadi akan membuat makes life meaningful. Jadi kalau Anda melihat dari sampai sekarang, maka penulis buku ini bercerita tentang bahwa hanya tantangan yang bikin kita bisa maju, ya, bukan yang lain ya. Dari tadi kan cerita tentang masalah, tentang tantangan. Kalau kita bisa overcome, ya maka kita akan bisa maju. Ya, raise the usual, settle for the ordinary. Ya, ini yang menarik ya. Opportunities do not happen, you create them. Yang namanya kesempatan itu tidak terjadi begitu saja. Nah, kalau kesempatan terjadi begitu aja dan banyak, berarti sebetulnya itu kesempatan kecil. Ya. Jadi oleh karena itu daripada kita nunggu kesempatan, terus kemudian nggak dapat, mendingan kita menciptakan kesempatan. Anda masih ingat kalau kita bicara kesempatan, mungkin permainan monopoli adalah salah satunya, ya ada kesempatan sama dana umum gitu ya. Kadang-kadang kita ingin masuk kesempatan pun juga kita nggak dapat kesempatan karena dadu kita tidak membawa kita menuju ke sana ya. Baik, teman-teman semua, kita lanjut. Masih ada banyak soalnya ini ya. Yang berikutnya lagi adalah apa? Steadfast to process ya. The victory of success is half won when one gains the habit of settings and achieving goal ya. Kalau kita melihat secara kamus ya. Kamus apa sih sebetulnya daripada steadfast ya, kita akan coba lihat ya. Tabah, setia ya untuk proses. Jadi proses itu penting. Ya, tentu saja jangan berkutat di proses, tetapi untuk bisa mencapai hasil itu proses menjadi sesuatu yang jangan dilupakan. Ya. Oke, the way to get started is quit talking and begin doing, gitu ya. Jadi untuk mulai itu mulai dengan berhenti ngomong, tapi terus kemudian melakukan. Ini kata tokoh terkenal namanya Pak Walt Disney. Ya. 7. Awaken the Giant Within. Ya. Saya masih ingat banget nih judul ini sangat ternama waktu dibawakan oleh seorang yang sangat ternama juga, yaitu Anthony Robbins atau dikenal sebagai Tony Robbins. Saya pernah 2 kali ikut Tony Robbins, sekali di Kuala Lumpur, ya di Stadion Bukit Jalil, dan sekali lagi di Singapura Stadium. Ya, judulnya sama, Awaken the Giant Within. Ya. Jadi di dalam diri kita itu ada giant sebetulnya. Bagaimana agar supaya kita bisa mengeluarkannya. Ya. Ini buku yang menarik yang merangkai 17 nasihat. Ya, ada Be a Better You, ya tadi masih terkait dengan bagian tadi.
Don't just stand there, make something happen, ya. Terus kemudian kita bicara lagi soal God, please help me. Ini menarik. Ya, di dalam 17 ini saya menengarai ada 2 yang terkait dengan bagaimana faith kita, kepercayaan kita kepada Tuhan menjadi kunci, ya. Oke, itu tentu saja ini kutipannya daripada Joel Osteen, ya, yang memang orang spiritual speakers yang luar biasa, ya. Jadi, oke, kita akan terlanjutkan lagi nomor 10. Show me the way. Ya, everything begin inside your mind. Semuanya mulai dari kepala kita. With the right mindset, you will succeed. Mindset is very important. Kenapa mindset is very important? Karena sebetulnya mindset kita akan menentukan kita menuju kemana. Ya, saya pernah cerita di dalam forum ini, ya, cerita tentang seorang turis yang pergi ke India, nggak boleh nyebut negara. Seorang turis yang pergi ke sebuah negara, yang dia ke sebuah kota, ini dia heran, kenapa gajah yang gede-gede itu kok cuma terikat kepada rantai yang kecil, kok nggak ada yang kemana-mana gitu ya. Padahal gajahnya gede-gede banget. Padahal diceritakan bahwa gajah itu bisa menerjang ini, menerjang itu gitu ya, bisa ngerobohin pohon, bisa ngerobohin rumah dan sebagainya. Kenapa cuma diikat pakai rantai kecil itu? Akhirnya dia tidak mau bergerak-gerak, ya. Terus kemudian si pelancong tadi bicara kepada pemilik gajah, dan pemilik gajah bilang waktu kecil, ya, gajah ini mau kemana-mana, mau yang merusakin banyak hal. Tapi terus kemudian kami ikat dengan rantai. Terus kadang diikat rantai setiap kali mau kemana-mana dia terikat lagi, akhirnya dia cenderung menjadi diam. Nah, teman-teman semua, sampai gede rantainya tidak diganti, ya, tetapi dia tetap diam karena di dalam mindsetnya dia terikat. Ya, itu yang terjadi, teman-teman semua. Baik, kita lanjut. Oke, nah ini menarik ya. Tadi yang saya bilang 2 cerita tentang God itu ada di sini, ya. Saya tidak akan membahas yang spiritual, nanti dikirain itu. Nah, nomor 12, Just the Way You Are. Ini kalau Just the Way You Are yang saya ingat adalah Billy Joel, ya. Don't go changing to try it this. Iya, lagunya sangat terkenal sekali. Just the Way You Are. Success does not lie in result, but in effort. Being the best is not so important. Doing the best is all that matters. Ya, kadang kita pengen jadi orang lain. Padahal jangan-jangan orang lain pengen jadi kayak kita. Ya. Baik, ini masih dikaitkan dengan just the way you are. And make it happen. Success is a terrible teacher because you only learn from your failure. Ya. Jadi Anda melihat ya bahwa di dalam buku ini semua yang negatif dibalikkan menjadi positif. Maka judulnya adalah apa tadi? Be strong, ya, and never weaken yourself. Nah, teman-teman semua, kita akan masuk ke bagian 14, using no ways as ways, ya. Jadi pakailah no way sebagai tidak ada jalan sebagai jalan. Ya. Ini kalau film apa jadinya ya? Mission Impossible barangkali. Jadi impossible kalau dikatain sedikit jadi I'm possible, ya. Oke, terus nomor 15 ini ada ceritanya ya, The Ghost Fruit, ya. Ini cerita tentang seorang yang menemukan daripada sapi di depan pintu rumahnya, ya. Mendingan ada baca bukunya. Ya, bisa juga Anda seperti googling juga sih The Ghost Fruit ini, ya. Terus kemudian persistent people begin their success where others end in failure. Ya, jadi orang yang persisten memulai suksesnya mereka di mana orang lain berakhir dengan kegagalan. Nomor 16, living the dream. A goal is a dream with deadline, ya. Jadi kita mesti menghidupkan mimpi kita, tapi jangan lupa bahwa sebuah goal, sebuah tujuan itu adalah mimpi yang ada deadline-nya. Kalau Anda nggak ada deadline-nya, nggak akan pernah tercapai. Oke, baik. Living the dream. The only time success comes before work is in the dictionary. Satu-satunya ya sukses
itu muncul duluan sebelum kerja hanya di kamus. Hanya di kamus. Sukses duluan, baru kemudian S, baru W. Jadi dalam artian apa? Work dulu, baru kemudian sukses. Ini 17 adalah Dare to Succeed. Dare to Success ini menarik ya, karena kalau dulu Anda suka baca buku dan Anda bisa googling, itu ada buku yang judulnya adalah Dare to Fail. Kenapa Dare to Fail? Kenapa orang baca buku Dare to Fail? Karena mereka pengen sukses. Orang-orang yang pengen sukses jangan pernah takut jatuh. Oke. Karena kejatuhan adalah pelajaran untuk menuju sukses. Kalau bisa sih jangan jatuh. Tapi kalau Anda takut banget sama jatuh, Anda jadi nggak pernah nyoba. Kalau Anda nggak pernah nyoba, ya nggak pernah sukses. Ya, itulah kuncinya. Baik, teman-teman semua. Ya, ini the man who moved a mountain begins by carrying away small stone. Ya, ini nasihat daripada Confucius. Ya, baik teman-teman semua, kita lihat ya. Jadi materi ini direkam dan akan dipostingkan di Handoko Maestro, yang merupakan sebuah kanal edukasi ya. Jadi Anda bisa nonton ratusan video di sana ya di Handoko Maestro ya. Terus kemudian jadi ini akan dipostingkan di sana dan Anda bisa nonton free of charge, nggak ada masalah. Mau nonton diulang nggak ada masalah, dibagikan ke teman-teman juga nggak ada masalah. Kalau Anda mau kanalnya yang sifatnya inspiratif, masuknya di Maestro Channels ya. Maestro Channels kanalnya yang lebih inspiratif. Dua-duanya boleh di-subscribe. Oke. Dan jangan lupa nanti dinyalakan loncengnya. Ini akan mengingatkan Anda apabila materi baru sudah diupload. Baik teman-teman semua, sekali lagi kita punya tamu ini, Bu Sri Kusuma Dewi atau Anna Maria Anneke, lahir di Mojokerto, seorang entrepreneur di bidang properti yang sudah dijalani selama 20 tahun. Wah, lama banget. Prestasinya Winner Circle, Cycle, dan multi-million rupiah club. Wah, luar biasa prestasinya. Ya. Nah, cuma itu, kita coba lihat. Kita coba panggil Ibu Anneke, are you there? Ya, silakan sebentar. Ask to start video, ask to unmute. Ya, coba ya, mudah-mudahan Bu Anneke ada ya. Halo Ibu. Halo Pak, selamat malam. Senang sekali Ibu ada. Sebentar. Aduh, akhirnya bisa keluar juga Ibu. Hai Ibu. Ya, terima kasih. Bu, boleh cerita dulu Bu, Ibu itu siapa? Cerita gimana Pak? Nah, cerita aku itu dulu ngapain gitu loh. Gitu ya Saya tanya Pak. dulu. Saya tanya Ya. dulu. Kenapa toh namanya itu Sri Kusuma Dewi, tapi kalau di nama kondangnya ini kayak bintang-bintang film nih. Masalah namanya Anna Maria Anneke, betul ya Bu ya? Iya, betul. Gimana? Cerita dulu deh soal itu dulu deh. Ya, betul, saya cerita. Singkat kata, kan tahun-tahun di zaman saya itu kan pengurusan WNA ke WNI itu loh Pak. Nah, waktu itu sekitar kelas 4 SD, nama saya tuh keluar gitu. Nah, sama papi saya yaitu untuk WNI saya ya Sri Kusuma Dewi, tapi mulai kecil ya panggilan saya sehari-hari ya anak ke, kalau nama Anna Maria itu nama bakti saya. Oke. Seperti itu. Jadi dari kecil itu namanya adalah Anneke, dan punya nama baptis Anna Maria, maka orang taunya ya Anna Maria Anneke, tetapi nama resminya adalah Sri Kusuma Dewi. Saya aja bingung loh Bu. Aduh, tahu saya tuh Ibu Anneke gitu ya. Terus kemudian saya kenal Ibu cukup lama kan ya. Terus kemudian Iya Pak. kenapa kok nggak ada tulisannya Anneke gitu kan. Nah, pertanyaan kedua Bu, kenapa di bukunya tidak pakai nama populer Ibu? Ya saya pakai nama asli aja lah, nama sesungguhnya. Itu kan Oke, nama anak kan panggilan sehari-hari aja. oke, jadi gitu ya Bu ya. Oke, Iya baik. Pak. Apa yang Ibu mau cerita apa lagi nih? Halo. Iya, cerita Ya, ya itu perjalanan karir saya. perjalanan, silakan. Ya, saya setelah lulus kuliah, saya langsung kerja Pak. Langsung kerja di bank swasta, kurang lebih. Halo Ibu. Waduh.
Halo, Ibu. Bu, hang ini Bu. Oke, sebentar ya teman-teman semua. Ya, sudah on lagi Bu, silakan. Ya, Tadi sampai kerja di bank swasta. kemudian saya hamil, kemudian saya harus bed rest, saya harus nurut sama dokter, saya harus bed rest, dan terpaksa saya harus resign. Tahun Seperti berapa itu itu. Bu? Tahun berapa itu Bu? Tahun 92. Kira-kira 92. Jadi Ya, waktu itu lulus terus 92 itu harus resign. Terus ya harus resign. Sebetulnya ya dengan berat hati saya resign karena eh, jujur waktu itu saat itu saya tuh sekretarisnya pimpinannya ya butuh saya harus mendampingi di dalam keseharian oke. pekerjaannya seperti itu. Ya. 92 itu berarti kira-kira 19 tahun 20 berapa tahun lagi Bu? Sekarang 21, 92, 29 tahun yang lalu Bu ya, betul ya? Halo Ibu. Waduh, tampaknya masih ada gangguan sinyal. Ibu, mana ke? Ya, 29 tahun yang lalu berarti Ibu ya? Ibu ada ke? Aduh, beginilah virtual ya. Begitu sinyalnya terganggu, terganggulah semuanya. Baik teman-teman semua. Bu Aneke, Ya, ya ceritanya terlanjutin lagi tadi. Gimana tadi ya, Bu resign tahun 92, terus ya. eh, Kemudian putra saya lahir, terus ya, saya sempat mengasuh beberapa tahun saja. Ya, saya di situ merasakan kekosongan karena wih, sudah merasakan terbiasa saya tuh mulai kecil terbiasa kerja. kerja gitu. Ya, terus saya apa ya, kerja apa ini? Saya nggak ngerti sih tadinya untuk broker atau apa tuh saya nggak ngerti gitu. Saya mencoba untuk eh, melamar aja seperti ya di instansi-instansi lah seperti itu. Pada akhirnya saya masuk ke satu kantor di sana ya Property brokerage Bu ya, property brokerage. property brokerage, dan saya memang menyukai dan saya cinta dengan pekerjaan itu. Jadi saya betul-betul Tahun sampai berapa itu? saat ini. Tahun berapa itu Bu? Eh, Jadi Ibu 92 kan resign, terus kemudian sempat ngurusin anak ya. Terus halo Ibu. Aduh, sinyalnya kacau lagi. tahun 2000, Pak. 2000. Oke. Jadi sempat Tahun 8 2000, tahun Pak. Ibu ya. Sempat 2 tahun, 8 tahun. Oke. Terus 2000 Ibu masuk tahun 2000 dan kemudian 2000 ya Bu ya. Jadi kita masuk ke industri Ya, properti di 2000. tahun yang sama ya Bu ya. Jadi saya masuk Tahun juga tahun 2 ya maksudnya sebelum saya 94 sudah mulai, tapi masuk di industri brokerage tahun 2000 juga. Terus ya tahun Ibu masuk 2000. satu kantor dan kemudian Ya, mencintai pekerjaan tadi. saya mulai awal tuh memang saya betul-betul ya tadinya sempat suami saya tanya, bisa tak kamu, bisa tak ya, saya sempat grogi juga. Tapi ya puji Tuhan, maksudnya tuh bisa lolos, jadi mulai awal hingga perjalanan segitu lamanya itu saya Ya, bisa mencapai prestasi yang ya luar biasa itu karena perkenanan Tuhan juga pada saya ya, seperti ya. itu. Karena diizinkan Tuhan di satu sisi, tapi juga karena Ibu usaha keras juga ya Bu ya. Ya, betul. Ya, Pantang terus, menyerah, Pak. pantang menyerah. Terus, nah kalau gitu boleh nggak cerita Bu, Eh, apa sih yang menjadi motivasi Ibu nulis buku ini dan mengapa judulnya itu? Ya, motivasi saya sih sebetulnya saya tuh awalnya ya juga ya mungkin terbiasa dari kecil didikan mami saya selalu ditempa untuk kerja keras, terus saya juga selama ini saya juga berusaha dengan sebaik mungkin mengerjakan apa yang sudah menjadi bagian saya. Kemudian saya terinspirasi gitu loh. Waktu saya nggak bekerja saat jeda itu, saya tuh merasakan nggak enak ya. Kalau jadi istri ini nggak kerja gitu loh. Bukan masalah materi aja. Halo Bu,
Tampaknya masih gangguan sinyal di tempat Ibu Anneke. Halo, Ibu. Ya, bukan cuma materi aja, Bu, Ya Pak. apalagi. Ya, lanjutin. Ya, tapi saya lebih ini ya. Halo. Oke, ini gangguannya dari tadi agak sedikit mengganggu. Wanita cukup hanya bekerja di rumah aja, tapi dengan kita tuh bisa berkarir, kita bisa menambah wawasan, menambah ilmu. Semakin hari kita tuh semakin bisa mengasah keahlian kita, ataupun kita tuh bisa mengembangkan kreativitas yang kita punya selama ini. Mungkin selama ini kan kita nggak tahu Pak, gitu loh, nggak pernah kita salurkan ya. Seperti contohnya saya menulis buku. Nah, dengan menulis buku itu saya tuh mencurahkan isi hati saya tuh di dalam buku itu bersama sahabat saya, Bapak David Setiawan. Kebetulan beliau juga penulis buku yang cukup terkenal. Kami berdua dan Pak. Halo, Ibu. Halo, Ibu. David juga banyak membimbing saya, Pak. Gitu. Ya. Oke, jadi Ibu pengen buku ini menjadi apa buat orang lain? Dan kenapa kok judulnya itu? Be strong and never weaken yourself. Jadi kita ini jangan patah semangat. Jangan, kalau nggak ada modal, kita tuh nggak bisa kerja apa-apa. Jadi banyak hal yang kita tuh bisa untuk karyakan. Jadi jangan hanya kita tuh mempunyai berangan-angan yang tinggi, kita punya modal yang banyak. Halo, Ibu, terpotong lagi, Bu. Ya, baru kita tuh bisa berbisnis. Jadi bukan modal terus kemudian ini aja yang harus gede dulu baru kemudian bisa berbisnis, tapi bisa memulai dengan sesuatu ya Bu ya. Terus? Iya. Terus Bu? Nah, seperti itu dari. Oleh karena itu sih ingin, kalau terutama. gimana? Kenapa Pak? Ya, gimana Bu? Gimana? Pengen apa Ibu? Ya, saya juga utamanya sih kalau saya pribadi, saya tuh lebih pingin ya, khususnya untuk ibu-ibu gitu loh. Jadi ibu-ibu pasti bisa kok. Gitu loh. Tapi ini tidak hanya untuk ibu-ibu ya Bu, bukunya ya Bu. Iya, Ibu melihat bahwa ibu-ibu itu sebetulnya banyak yang bisa dilakukan ya. Dan kalau baca buku ini menjadi asik gitu ya Bu ya, bahwa ibu-ibu itu pinter Pak, multi talent. Jadi saya rasa ibu-ibu itu dan ya. dari muda sudah multitasking juga ya Bu ya. Iya, betul. Jadi terus. Saya pingin sih gitu. Halo, Ibu. Tampaknya masih dengan terbitnya buku khususnya saya ingin membagikan pengalaman saya selama ini. Saya harus melalui bagaimana seperti itu. 21 tahun ya Bu ya. 21 tahun pengalaman Ibu ya. Di bisnis yang setelah Ibu sempat cuti 8 tahun. Jadi dari bekerja sampai tahun 92, resign, ngurusin keluarga selama 8 tahun, dan tahun 2000 itu merasa tidak nyaman kalau hanya di rumah saja, terus kemudian tidak mau menunggu punya modal besar atau ini atau itu, tapi memulai ya, dan kemudian mencintai pekerjaannya. Begitu ya Bu Anneke ya? Ya, betul. Oke, baik. Bu, oke. Jadi apalagi Bu yang Ibu mau ceritakan? Ya, ini untuk closing statement. Wes, ya closing statement dulu ya, sudah boleh langsung. Closing statementnya ya. Ya, buat para wanita, juga bapak-bapak juga boleh, tapi khususnya wanita tetap optimis ya, tetap semangat, fokus, dan kalau saat ini kondisinya memang kurang bagus, kita jangan terfokus oleh masalah saat ini, tapi kita alihkan, kita ambil hikmahnya yang baik di balik semua ini, dan
kita ini harus upgrade diri juga gitu loh. Gimana kita itu harus inovasi, harus lebih kreatif, dan selama pandemi mungkin saya tuh cari-cari ya, seperti serajum ini saya rajin setiap kali itu lihat serajum. Terima kasih. Iya, Senin, Rabu ini Jumat. Jumat ya. Jadi saya mengisi hari-hari saya tuh dengan yang bermanfaat seperti itu, sehingga saya itu nggak terasa pandemi hampir 2 tahun, tapi saya mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri saya. Itu aja sih, terima kasih. Ya, bahkan di tengah situasi yang buruk pun, kita kalau berpikir positif, mindset-nya nggak salah, kita bisa mendapatkan banyak hal, Ibu ya. Betul, ya Pak. Oke, luar biasa sekali. Dan Ibu tidak hanya sekedar, oh ya, bukan cuma sekedar berpikir bahwa yang penting bodoh sukses, bodoh amat dengan orang lain, tapi Ibu berusaha untuk menuliskan pengalaman Ibu, dan khususnya kepada ibu-ibu, agar supaya jangan diam diri, do something, karena seorang ibu itu biasanya selain multitalenta, ya karena multitalenta jadi bisa multitasking ya, yang mungkin pria tidak semua bisa melakukan ya. Jadi ibu itu bisa melakukan banyak hal pada saat yang bersamaan, itu yang luar biasa sekali. Kalau cowok tuh biasanya jadi spesialis, bisanya cuma ini doang gitu kan, bisanya cuma tidur doang masalah ya. Kalau kerja tidak itu doang, kalau wanita tuh ya masih kerja, nanti masak buat keluarga, ngurusin anak gitu kan, dan sebagainya. Ya Bu ya. Bu. Iya Pak. Jadi tadi Ibu udah belum diminta closing, sudah ngasih closing, tapi ya enggak apa-apa. Terima kasih banget atas kehadirannya ya. Ini apa namanya? Ada ini ya Bu, ada kata-kata siapa sih ini, tulisannya begini nih. Ada kalimat bijak berkata, kalau mau naik gunung belajarlah ke mereka yang pernah mencapai puncak gunung, ya. Begitupun kalau mau sukses. Pembahasan ya ini tentang mindset, attitude, habit, action, goals yang adalah elemen fundamental untuk sukses. Membuat buku ini harus dibaca. Gitu ya Bu ya? Iya, itu Bapak Handoko Wisnyowargo dari Maestro. Ini meluncur bulan apa sih Bu sebetulnya? Tahun ini kan ya Bu ya? Iya, waktu Lebaran Pak. Lebaran kemarin ya? Lebaran kemarin ya? Bulan Mei. Karena pandemi ya agak tertunda sedikit sih. Ya. Waktu buku ini nyampe, Pak, atas nggak ada masalah. Waktu ini nyampe saya bingung, ini buku dari siapa ya gitu kan? Terus oh iya ya, Bu Sri Kusuma Dewi itu adalah Bu Anna Maria Aneke yang saya tahu. Yang saya kenal 21 tahun juga Ibu ya, dan sering ikut serajum ya Bu ya. Oke, Bu Aneke, thank you sekali sudah menjadi bintang tamu. Teman-teman semua yang ada di sini, ya hari ini kita kedatangan tamu, ya Ibu Anna Maria Aneke, atau saya nggak hafal Bu nama Ibu, Sri Kusuma Dewi, yaitu co-author atau co-author dari buku Be Strong and Never Weaken Yourself. Ya, di dalamnya ada 17 poin. Ya, jadi saya tadi cuma menjelaskan judulnya saja sama kutipannya, enggak narasi yang lain. Kalau narasi yang lain bisa seharian itu ya. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada Anda semua ya. Selebihnya lagi kalau Anda mau nonton ulang bisa hari Jumat pagi, sudah dipostingkan di Handoko Maestro ya, sehingga bisa mendengarkan sharingnya daripada Ibu Anna Maria Aneke, atau resminya adalah Sri Kusuma Dewi. Bu Aneke, thank you so much. Terima kasih sudah setia nonton Serajum juga. Terima kasih juga sudah mau meluangkan waktu berbagi untuk hari ini. Ya, saya mohon maaf waktu itu ada kesalahan tanggal, jadi saya memberikan kepada Ibu tanggalnya minggu lalu, padahal sebetulnya salah tanggal, minggu depannya lagi gitu ya. Terima kasih untuk tetap selalu bersedia. Ya, hadirin sekalian, terima kasih juga sudah mengikuti acara ini. Never Weekend ya, episode 225 daripada Serajum Live. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Bu Aneke, saya lagi, thank you. Sampai ketemu lagi. Terima kasih untuk ya. Bapak.